Jangan malah memarah-marahi. Ya, masih muda minta-minta. Masih muda bukannya kerja, males. Jangan. Apalagi kalau kita sambil kita memberi juga. Ya, bisa jadi memberinya itu nggak ada pahala lantaran kita marah-marah. Ya, jadi kita memberi, ya jangan marah-marah. Kalau emang kita marah-marah, ya Pak, kita memberi juga nggak ada pahalanya. Gitu. Walaupun kita memberi. Jadi bagaimana? Jaga perasaannya. Maka dengan ucapan yang baik. Kata Allah, fa ammas-sa'ila fala takhar. Ya, adapun sa'il, tukang minta-minta datang kepada kamu, fala tanhar. Jangan kalian bentak. Jangan kalian maki-maki, jangan kalian marahi. Ya, dengan ucapan yang baik, bi kalimatin thayyibah. Jadi kalau kita nggak ada uang, kalau kita nggak ada yang bisa kita kasih, ya maaf Pak, libur dulu. Maaf Pak, tas sore aja ke sininya ya, misalkan dengan ucapan yang baik. Ya. Di dalam riwayat bahwa hadis ini, ya, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabari Jibril bahwa salah satu pembantu Nabi Muhammad min ahli nar katanya. Sama Rasulullah diberhentikan, ya dikasih uang sama Rasulullah diberhentikan min ahli nar. Kemudian tidak berapa lama dia dalam perjalanan, ya dipanggil lagi sama Nabi Muhammad, disuruh balik. Ya. Kenapa? Karena Jibril kata datang, ya Rasulullah suruh balik karena dia sekarang min ahli jannah. Ya, dia min ahli jannah. Kok bisa ya Jibril? Jibril cerita di tengah jalan orang ini ngasih bekal kepada salah satu fuqara masakin dalam perjalanannya. Padahal dia juga lagi butuh. Ya, dia lagi butuh dengan ngasih separuh kurma buat dia, separuhnya lagi buat yang minta-minta. Nah, maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosanya dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu keluarlah satu hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Sekecil apapun kita keluarkan dari apa yang kita punya, itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada nilainya. Walaupun sedikit jumlahnya, tapi ada nilainya. Kan kemarin sudah sampaikan sebuah hadis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan merawat pahala sedekah kita sehingga bisa tumbuh menjadi besar. Hatta takuna misal jabal, sehingga bisa tumbuh menjadi seperti apa? Gunung besarnya, karena Allah rawat. Jadi walaupun sebesar kecil ada pahalanya. Maksudnya apa? Ya bukan berarti kita udah dikit aja. Ya, bukan. Maksudnya satu aja setengah korma udah bisa begini, apalagi kalau banyak. Bukan berarti udahlah setengah aja kormanya, atau sedikit aja pahalanya udah banyak. Ya banyak-banyak, ya jangan begitu. Maksudnya targib untuk agar kita termotivasi untuk bersedekah lebih banyak lagi. Sedikit aja udah segini, gimana besarnya? Nanti kalau kita meninggal dunia, ketika kita meninggal dunia, yang kita harapkan nanti, ya dalam antara ucapan orang-orang yang sudah meninggal dunia apa? Rabbirji'uni li an a'mala salihan wa atasaddaq. Ya Allah, pulangkan aku ke muka bumi ini untuk beramal soleh dan bersedekah. Beramal soleh dan bersedekah. Ya, sedekah termasuk amal soleh. Kenapa Allah mengkhususkan lagi? Ya, kenapa Allah mengkhususkan lagi? Kan sedekah termasuk amal soleh. Tapi kenapa Allah mengkhususkan lagi? Kata Imam Tabari bahwa kekhususan pahala sedekah, keutamaan sedekah berbeda dengan keutamaan yang lainnya. Karena dalam sebuah hadis, ya al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Seseorang itu nanti di hari kiamat di bawah payung sedekahnya di hari kiamat. Jadi kalau sedekahnya banyak, payungnya besar. Sehingga terhindar dari sengatan matahari, terhindar dari panasnya matahari karena sedekah. Makanya dia sangat berharap
agar ketika dia dipulangkan ke dunia dia mau sedekah. Maka sebelum kita meninggal dunia jangan nunggu nanti takutnya keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, takutnya kita udah dikapani. Nah gitu ya. Jadi sedekah, karena kita akan menyesal nanti melihat pahala sedekah sebegitu banyaknya namun kita nggak mendapatkan ya. Jadi sedekah, maka di sini hadis ini merupakan dalil bahwa sedekah juga bisa menghindari kita dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tutfi'u, ya, tutfi'u ya, bukan tutfi'a, tutfi'ul khati'ata. Jadi sedekah itu dapat mematikan ya, al-khati'ata, kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air mematikan api. Jadi dosa terhapus dengan sedekah. Ya, namun seperti yang saya ulang lagi bahwa pahala yang amal ibadah yang dapat menghapus dosa adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus taubat. Gitu. Jadi kalau amal-amal ibadah yang keutamanya menghapus dosa itu kalau dosa kecil. Dosa besar kudu taubat gitu. Ya, dalam riwayat yang lain shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara rahasia dapat mematikan amarah Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Ya. Nanti pahala sedekah Allah akan tampakkan ya al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Terus apa dalam ayat selanjutnya? A'addalahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kan al-muslimina wal muslimat, was-salihina was-salihatus. Nah, ada lagi al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang laki-laki yang bersedekah, wanita yang sedekah. Terus terakhir apa? A'addalahum maghfiratan. Allah akan ganjar mereka dengan ampunan wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Yang udah dapat ampunan Allah, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Shadaqatu titful khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus ya, asal kalimat atfa yutfi'u ini mematikan. Jadi benar menghapus kesalahan kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air mematikan api. Total sudah. Disiram sama air total sudah, apinya habis. Ya, begitu juga sedekah. Dengan sedekah dosa-dosa rontok. Waqala, tapi sedekah yang dosa yang hanya bisa dihapus dengan sedekah. Ya, ada dosa yang bisa dihapus dengan sholat, sama sedekah nggak bisa. Ya, dihapus dengan puasa, sama sholat, sama sedekah nggak bisa, sama puasa doang. Gitu. Jadi kayak obat modelnya. Ya, jadi kayak penyakit. Jadi ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan sholat. Selain sholat nggak bisa, hanya bisa dihapus dengan puasa. Selain puasa nggak bisa. Kayak penyakit kan ada obatnya masing-masing. Sakit kepala obatnya apa, sakit pilek obatnya apa, batuk obatnya apa, gitu. Ya, ada sendiri-sendiri. Ya nggak mungkin sakit kepala kasih obat mah, ya beda, nggak nyambung. Itulah dosa-dosa kita. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati a'rama nuqat. Manusia akan digiring pada hari kiamat a'ra. Ya, telanjang. A'ra itu kalimat mubalaghah. Lebih telanjang daripada sebelumnya. Jadi belum pernah telanjang, nah saat itu dia telanjang. A'rama nuqat. Wa ajwa maka nuqat, lebih lapar daripada sebelumnya. Ya, lebih telanjang daripada sebelumnya, lebih lapar daripada sebelumnya. Wa atasama kanugat, dan lebih haus daripada sebelumnya. Wa ansaba maganuqat, lebih lelah daripada sebelumnya. Itu kondisi orang ketika dibangkitkan oleh Allah. Secara umum. Ya gak kepikiran nanti bakalan melihat auratnya ini, auratnya itu, gak bakalan kepikiran. Ya, Sayyidina Aisyah kan sampai kaget ketika Rasulullah menyampaikan, oh
Apakah mereka nggak melihat aurat satu dengan yang lainnya Rasulullah? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena setiap orang sibuk dengan masalahnya masing-masing. Bagaimana memikirin orang? Diri aja belum tentu bisa kepikiran. Ya. Bagaimana nasibnya? Mau mikirin orang? Nggak bisa. Likulli imri'in minhum yaumaidin sya'nui yughni. Di antara setiap dari mereka punya urusan masing-masing yang bikin mereka mumet, pusing, ya. Sehingga nggak ada kepikiran buat melihat auratnya ini. Oh nanti artis ini gimana ya? Apa ada? Nanti lu boleh lihat auratnya, lu sekarang nggak, ntar di akhir nggak bisa, nggak kepikiran. Semuanya pikiran dia sendiri, gimana nasib saya. Ya, dalam surat Al-Zalzalah kan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyarau a'malahum. Nanti pada hari itu manusia akan terbagi-bagi. Ya, ada dua bagian. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Ya, ada yang bilang kapan tuh akan mulai terbagi? Ya, yang celaka dan bahagia. Ada yang bilang ketika di padang mahsyar. Ketika mulai bangkit, dia termasuk orang bahagia, dia ceria, dia senang. Kalau orang celaka, dia sedih, dia nangis, dia sedih. Kalau orang yang ada bilang setelah hisab, setelah dihisab, ya, setelah dihisab baru ketahuan, wah saya orang nggak bahagia. Jadi ketika dibangkit, semua sedih, ya semuanya meratapi, semua merasa sedih, nangis semuanya. Ketika hisab selesai, baru yang bahagia cerah mukanya. Yauma idzin nadhirah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu cerah. Ya, cerah semeringah. Ila rabbihim nadhirah, ke wajahnya Allah mereka akan melihat. Semoga Allah termasuk jadikan kita golongan yang ini. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kondisi orang di padang mahsyar telanjang, lapar, nggak pakai alas kaki, nggak pakai tutup top kepala, nggak pakai menutup aurat, ya. Kembali lagi nggak sunat, ya, kembali lagi tuh yang tetelan hilang dulu, nggak tahu sampai sekarang di mana nasibnya, kita disunat, masih nyimpen, nggak kan, nggak ada yang nyimpen kan, dibuang kemana tuh sama dokter kan tuh, ya. Nanti kembali lagi ketika kita dibangkitkan, kembali lagi seperti anak kecil lagi. Ya. Paman kasa lillahi kasahullah. Nah, barang siapa yang di dunia memberikan baju kepada seseorang, Allah akan berikan baju dia nanti di hari kiamat. Wa man atama lillah atamahullah. Barang siapa yang memberi makan karena Allah, Allah akan beri makan dia. Wa man sagalillah sagahullah. Barang siapa yang memberi minum karena Allah, maka Allah akan beri minum dia. Ada balasannya. Jadi orang yang berbuat baik di dunia, dia akan dapat juga kebaikannya di akhirat. Ya, sering sedekah. Jadi terkadang orang itu usulnya kepada Allah itu macam-macam. Usulnya dia kepada Allah macam-macam. Ada yang dengan cara mengajar, ada dengan cara taklim, usulnya dia kepada Allah. Ada yang dengan banyak berzikir, ada yang banyak sholat, ada yang banyak puasa, dan juga ada yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Puasanya biasa, sholatnya biasa, zikirnya biasa, tapi sama orang baik. Itu jadi wiridan dia. Sampainya dia kepada Allah ini. Maka ya di dalam sebuah riwayat kita katakan oleh seorang ulama, tidak ada jalan yang lebih cepat untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku dapatkan kecuali jalan melalui memberi manfaat pada orang lain. Ya. Jadi itu yang lebih cepat, memberi manfaat pada orang lain. Jadi tidak beliau mau jalan mana, banyak kullu musdahim. Ya, setiap jalan penuh dengan orang-orang. Penuh dengan orang-orang, jalan wirid penuh orang-orangnya, jalan zikir penuh orang-orangnya, jalan tahajud penuh orang-orangnya, penuh semua. Cuma satu jalan ini kosong jalannya, dan dia lebih cepat untuk sampai kepada Allah. Apakah jalan itu? Memberi manfaat pada orang lain. Maka aku lewati jalan itu.
Jadi lebih cepat, satu jalan yang kosong, ya. Kemudian juga peminatnya sedikit, karena emang peminatnya sedikit juga jalannya kosong, cepat sampai lagi pada Allah, maka aku pilih jalan ini. Gitu. Jadi banyak manfaat, banyak jalan untuk usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum tinggal pilih mau jalan kemana, mau jalan lewat zikir, mau jalan lewat salat, mau lewat salawat, mau lewat apa, terserah. Ya, itu kalau kata ulama tadi, semuanya muzdahim, semuanya penuh banyak orang. Nah, kecuali jalan ini memberi manfaat pada orang lain. Ya. Bahkan Jibril pun beliau pernah berucap, la khuyirtu li an a'budallah fis sama wa an a'budallah fil ardi bi an asyal ma'alan nas lakhtartu an a'budallah fil ardi bi an asyal al ma'alan nas. Jadi kalau andai kata ini saya dipilih, suruh milih sama Allah untuk beribadah di langit dengan ibadah di bumi dengan memberi minum pada orang, niscaya saya akan pilih ibadah di bumi dengan memberi minum sama orang lain. Gitu. Jadi gak sembarangan ibadah segini. Ya, memberi manfaat pada orang lain juga bukan satu hal yang sembarangan. Terkadang orang ogah gitu loh. Ya, terkadang kitanya ogah memberi manfaat sama orang lain, ogah. Ya, padahal udah hadis katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman seseorang sampai dia menyukai untuk orang lain apa yang dia suka. Kalau kita kan suka dibantu, berarti kita membantu orang. Suka dipuji, berarti kita muji orang. Ya, begitu. Ya, maka ada pepatah falsafat terima kasih. Ya, apa artinya terima kasih? Terima kasih, kalau dikasih kan orang terima kasih. Apa falsafatnya? Apa yang kamu terima tergantung apa yang kamu kasih. Ya, terima kasih. Apa terima kasih? Apa yang kamu terima tergantung apa yang kamu kasih. Kalau kamu kasih banyak, kamu terima banyak. Itu artinya terima kasih. Ya, paham ya? Jadi memberi manfaat pada orang sini. Man kasalillah kasahullah, wa man atamalillah atamallah, wa man sakalillah sakallah. Dalam hadis yang lain, ya, man kasa arian di dunia kasallahu yaumal qiyamah bihulal jannah. Barang siapa yang memberi pakaian untuk orang yang telanjang, Allah akan berikan pakaian nanti di hari kiamat dengan perhiasan-perhiasan surga. Wa man at'ama jai'an at'amallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberi makan orang lapar, di hari kiamat Allah akan berikan makan dia dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, wa man nafasa ala mu'minin nafasallahu kurbah yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin, Allah akan ringankan beban dia nanti di hari kiamat. Jadi pakai filsafat terima kasih. Apa yang kau terima tergantung apa yang kau kasih. Wa arada biqauli lillah. Tujuan ucapan Nabi Muhammad kalimat lillah, man kasalillah, ya, anyab ala dalika mukhlishan liwajhillah. Tujuan dari ucapan Nabi Muhammad kalimat lillah, hendaklah kau melakukannya itu ikhlas karena Allah, min ghairi riya'in, tanpa keinginan riya, wala tasannu'il nas, atau pura-pura di hadapan orang, wala talabi mahmadatin minhum, dan mengharap pujian dari mereka. Kalau kita punya penyakit selalu ingin dipuji oleh orang, ya, ketika pujian itu tidak ada, maka kita akan berpura-pura untuk mendapatkan pujian itu. Hati-hati penyakit ini. Kalau kita suka dipuji sama orang, ya, kalau kita suka dipuji orang, ketika pujian itu tidak ada, maka kita akan berpura-pura melakukan agar kita selalu dipuji ketika pujian itu tidak ada. Maka jangan ada keinginan untuk selalu dipuji oleh orang, ya, gitu. Jadi tanpa melakukannya dengan riya atau pura-pura ataupun pengen dapat pujian dari orang. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda,
Man at'ama akhahu hatta yusbi'ahu. Barang siapa yang memberi makan saudaranya hatta yusbi'ahu, sampai kenyang. Ya. Wasagahu hatta yarwiyahu. Beri minum sampai hilang dahaganya, hilang hausnya. Ba'adallahu minan nar sab'ata khanadiq. Allah akan jauhkan dia dari api neraka 7 khandak, 7 parit. Ya, 7 parit. Ma baina kulli khandaqain 500 am. Antara satu parit dengan satu parit yang lain itu jaraknya 500 tahun. Berarti berapa ratus tahun? 350 tahun. Ya. 7 kali 5 3.500 tahun, berarti apa? 3.500 tahun. Coba bayangin. Nah, Allah kasih keutamaan bagi orang yang memberi makan, memberi minum, ya Allah akan jauhkan dari api neraka 7 khanadik, 7 kondak, ya, parit, satu parit dengan parit yang lain, perjalanan 500 tahun. Allah, ya. Besar sekali keutamanya ini. Waqad warada fi fadli it'amit ta'am. Telah ada riwayat tentang keutamaan memberi makan, wasaqil ma, dan memberi minum. Akhbarun katsiratun, ya, apilnya ini. Apa ilnya? Akhbarun katsiratun, dari hadis-hadis yang banyak. Fa'alaika bihima, maka hendaklah engkau cari 2 hadis tadi, tentang memberi makan, tentang memberi minum. Wajtahid bidzalika wala ta'jiz, maka berusahalah kamu untuk mengamalkan itu, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan malas, ya. Jadi berusaha terus untuk beramal. Ya, bagaimana para ulama-ulama kita radhiyallahu ta'ala anhu kan, yang mereka berkorban mencurahkan hartanya, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum. Pernah riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Syekh Hasan dan Husain sakit, ketika Sayyidina Hasan Husain sakit, ya, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Ali, nadar kau puasa, kalau kedua-duanya sembuh kau puasa 3 hari. Nadar, ya, kalau kalian berdua sembuh, abah puasa 3 hari. Ya, nggak lama sembuh Hasan Husain, sembuh puasa. Ya, setelah dikabarkan pada keluarganya, besok saya puasa karena Hasan dan Husain sembuh menunaikan nadarnya. Kata Hasan Husain, jangan bah, kan abah nadar gara-gara saya. Udah biar kita aja yang puasa, abah mah nggak usah puasa. Kata putrinya, jangan, kalian masih kecil. Kata Sayyidah Fatimah, kalian masih kecil. Abahnya, engkau ya Ali, kerja di luar cari nafkah buat anak-anakmu, nanti malah sakit, biar saya aja yang puasa. Ya, akhirnya tuh pembantunya, jangan ya ahli baiti Rasulullah, kalian orang-orang mulia, kalian butuh kekuatan, puasa itu lemah, biar saya aja yang puasa 3 hari. Semua ngarepin puasa, akhirnya tuh semuanya puasa. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, dan pembantunya puasa. Akhirnya tuh dalam 3 hari dia menyiapkan roti buat 3 hari berlima, ya, menyiapkan roti berlima. Hari pertama lagi buka, yang lagi buka puasa nih, hari pertama lagi buka puasa, datang anak yatim belum makan, dikasih semuanya. Nah, itu roti yang udah mau dipakai buat buka dikasih yatim. Sampai malamnya, ya, pas besoknya mau buka puasa lagi, udah siap lagi roti ini, ya, udah siap lagi roti. Akhirnya tuh datang orang miskin, anak orang miskin datang, dikasih lagi roti. Buka puasa pakai air putih. Ya, hari ketiga datang tawanan, lapar, butuh makan, dikasih lagi roti. 3 hari buka puasanya dengan air putih. Ya, dia memang gak ada kekuatan, lemas badan. Ya, lemas badan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menciptakan kondisinya ini. Ya, wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan, yatiman, wa miskinan wa asira. Ya, nut'imukum
Nahab wa ma'abusan qamtarira dalam Al-Qur'an. Ya. Turun ayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi yang memberi makan orang yatim, miskin dan tawanan, itu ayatnya. Ya, ada lagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang tamu Rasulullah, siapa yang mau nyambut tamu saya? Diam. Akhirnya itu satu sahabat, saya Rasulullah, saya akan jamu tamunya. Ya udah, makan malam di rumah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai di rumah, ya ini si tuan rumah nanya sama istrinya, ada apa aja? Ini cuma ada kita dan buat anak kita. Ya, nggak ada lagi, nggak ada. Udah malam ini kita nggak makan. Ya, anak kita tidurkan aja. Kita menjamu tamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjamu tamu Rasulullah. Nanti kalau tamunya datang mati lampu, ya kita pura-pura makan, biar tamu kita makan. Tuh sampai begitu sahabat. Ya, datang tamunya Nabi Muhammad langsung mati lampu, sini makanan, tamunya makan nasi. Yang tuan rumah cuma ngentek-ngentekin piring doang, deng, sama makan juga, padahal nggak makan. Ya, besok pagi datang ke Nabi Muhammad, apa yang kau lakukan semalam? Ya, dengan tamu-tamuku. Enggak, biasa Rasulullah. Enggak, apa yang kau lakukan? Cerita. Pantes, arsy Allah goyang ketika melihat kau seperti ini. Arsy Allah goyang. Saking berkorban sahabat untuk tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kan boro-boro. Ya, ntar makanan gua habis lagi. Ya. Maka cari memberi manfaat pada orang. Gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagaimana? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dengan kekayaan yang begitu banyak tetap sedekah. Ya. Bahkan ada sahabat yang sedekah gara-gara apa? Sedekah kebun sama Nabi Muhammad, sedekah kebun. Gara-gara sholat di dalam kebun gak khusyuk karena kedengaran burung timblung dia, burung lagi cicit dia kebunnya dia nggak khusyuk sholatnya, sedekahin buat Nabi Muhammad SAW. Udah buat jihad jalan. Ya. Kalau emang kita belum bisa seperti mereka, ya minimal lah ada dari akhlak mereka kita ikutin. Ya, nggak wajib kita memberi apa yang menjadi kebutuhan kita, nggak wajib. Ya kita butuh, ya nggak wajib kita ngasih. Yang kita butuh, kecuali kalau emang ada lebih, ya silakan. Tapi kalau kita butuh, ya nggak wajib. Kan kata Rasulullah apa? Dalam hadis, wala tulamu ala kafaf, wala tulamu ala kafaf. Jadi kalian tidak disalahkan dengan apa yang kamu butuhkan, kamu nggak mengeluarkan, nggak walatulam, jadi nggak ada apa-apa kata Rasulullah. Cuman kalau kita ingin berkorban seperti para sahabat tadi, ya lebih afdal. Dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, mereka para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar, yusiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sebenarnya butuh, tapi mereka lebih mengutamakan orang lain. Ya, akhlaknya sahabat ya dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan akhlak Nabi akhlakihim, mudah-mudahan kita berakhlak seperti akhlaknya mereka. Allahu a'lam bishawab. Ya, sampai wudu ya. Qala Sayyidul Habib Hamid Hasan Al-Kaf hafidhullah wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumi fi dunya amin. Furudul wudu, ya, fardunya wudu. Fardu dengan rukun itu sama, tapi beda tempat dalam pengistilahannya. Jadi kalau fardu dan rukun itu sama, hal-hal yang wajib dilaksanakan di dalam ibadah. Kalau dalam sholat rukun, dalam wudu fardu. Kenapa dibedakan? Nah ini. Jadi kalau rukun itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Tapi kalau fardu sesuatu yang bisa kita pisahkan. Sholat nggak mungkin, ya nggak boleh kita takbir di rumah, sujudnya di mushola baniran, nggak bisa. Kalau emang takbirnya di rumah ya sholat di rumah. Tar salamnya di baniran aja, nggak bisa jalan takbir sholat dhuhur, nggak bisa. Ya kalau wudu bisa.
Di rumah wudu muka tangan, di Baniran kaki kepala bisa. Ya, maka disilakan dengan furud karena bisa dibagi-bagi gitu. Di rumah karena kita buru-buru, dan di rumah muka sama tangan doang dah. Di Baniran lanjut. Ya, lanjut kaki apa kepala, nggak apa-apa itu, silakan. Ya, beda kalau sholat takbir di rumah, ya semua afalnya dilakukan di rumah, nggak bisa pisah-pisah itu. Maka dipakai dengan rukun. Wadah ya. Gal furudul wudu sittatun. Fardu wudu ada 6. Arba'atun sabatat bil Quran. 4 itu dipondasikan dengan Al-Quran. Ya, 4 ini. Nama Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jikalau kau ingin sholat, basuh wajah kalian. Tuh 1. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kemudian wamsahu birusikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. 4 itu dalam Al-Quran. Adapun wahiyya ghusl wajah, yang dalam Al-Quran membasuh muka. Wa ghusl yadain, membasuh kedua tangan. Wa masu ba'dir ras, membasuh sebagian kepala. Wa ghusl rijlain, membasuh 2 kaki. Wa isnani bis sunnah, adapun yang 2 itu dengan hadis. Wa huma niyah. Ya, wa huma niyah, yang kedua niat. Innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya sahnya amal diawali dengan niat. Itu hadis. Wa tartib, dan juga tartib. Ya, dalam ayat kenapa kok diambil tartib itu dari mana? Sebenarnya juga ada yang bilang dari ayat, dari makna ayat. Karena kan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Itu. Jadi di sela-sela dengan waw. Waw kan ya dua tartib. Jadi basuhlah wajah kalian, lanjut kepada tangan kalian, lanjut kepada kepala kalian, lanjut kepada kaki kalian. Jadi nggak bisa didahului satu dengan yang lain, harus tertib. Maka itu maknanya diambil dari ayat ini. Jadi karena waw yang pada kali surat Al-Maidah ini, ya waw pada ayat surat Al-Maidah itu menunjukkan alat tertib, ya, menunjukkan alat tertib. Ya, ada lagi memang dari hadis yaitu dengan melihat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu Rasulullah wudu muka dulu, tangan, kaki, kepala, gitu. Sehingga sahabat ikutin. Oh, Rasulullah selalu wudu muka, tangan, kaki, kepala. Oh, ya udah ikutin. Ya, begitu. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dasar hukum di dalam wudu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wallah. Ya. Allah mengkhitab kita orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas lagi. Orang-orang beriman. Ini panggilan bukan sembarang panggilan. Ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita imani. Jadi yang orang-orang wudu, yang menjaga wudu, yang makan wudu, benar-benar orang yang udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Beda kalau ya ayyuhan nas. Ya. Beda kalau ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, umum sudah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya, ini satu panggilan yang istimewa buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Resep, ya resapi hayati ya Allah. Allah manggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kita yang orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dipanggil dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, kalau kalian ingin melaksanakan salat. Ya, qumtum kan fi'il madhi, ya kan? Ya, qumtum kan fi'il madhi. Ya, kalau maknanya apa? Idza qumtum, kalau kalian sudah melaksanakan. Tapi buktinya wudu dulu atau salat dulu? Wudu dulu kan. Makanya pentingnya kita harus tahu, ya,
tafsiran Al-Quran, harus tahu tentang sababul nurut Al-Quran, sababul nuzulnya Quran. Lah kalau kita mau tahu idza kuntum, kalau kita nggak kembali kepada para ulama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sholat dulu baru wudu. Kalau kita kembali Al-Quran dan Sunnah, nggak usah kepada ulama. Ayo dah nih, idza kuntum ila sholati. Kalau kamu mau kuntum kan fi'il madhi. Ya, qoma yaqumu, karena bersambung dengan domir tak mutakallim, mimnya sukun. Idza kuntum, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, hancur mananya. Kalau nggak kembali kepada ulama, kalau nggak kembali kepada tafsir, ya, yang buktinya mereka memahami dari mana memahami? Dari ulama kan. Idza kuntum ila sholati, wudu dulu, mereka wudu dulu, baru sholat. Kita bentak, salah bang, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bang. Al-Quran dan Sunnah kan mengatakan idza kuntum, kuntum tuh fi'il madhi bang. Fi'il madhi berarti maknanya sudah. Bang wudu dulu baru sholat. Lah salah bang, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bang. Ngomong dia, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Abang wudunya setelah wudunya setelah sholat apa sebelum sholat? Sebelum sholat lah wudu. Al-Quran bilang bang, idza kuntum, kalau kamu wudu, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, kan bil madi bang. Loh ini kalau tafsirnya begini, tafsirnya dari mana ya? Paham ya? Tuh, makanya jangan sembarangan kita kembali ke Sunnah, kembali ke Sunnah. Ya, jadi kalau kembali kalau kita pahami ini, ya setelah sholat wudunya. Tapi kan dalam tafsir kan kagak. Wudunya sebelum sholat, gitu kan? Idza kuntum ila sholati, jika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, kepada mirfaq. Marafiq. Lah, marafiq kan jamak dari mirfaq. Jamak itu 3 ke atas. Allah pakai kalimat jamak. Kita punya 2 siku. Tapi kenapa 3 siku? Kenapa pakai jamak marafiq? Kalau biasa kitab-kitab kan ilal mirfaqain. Kitab-kitab itu dalam arkanul wudu itu ilal mirfaqain, 2 siku. Tapi dalam Al-Quran marafiq. Kenapa? Karena tulangnya ini kita ada 3, 1, 2, 3. Nah tulang ini 1, 2, 3. Ini kan kayak engsel lagi nih kita nih. Nah tulang yang di sini 1, 2, tulang sama ini 3 jadinya. Maka dikatakan ilal marafiq. Coba. Ya hebatnya Al-Quran. Emang pernah dioperasi tangan kita? Lihat itu zaman Nabi Muhammad. Kagak. Atau turun Al-Quran begini ketiga. Marafiq 1 sini, 2, 3 di sini. Ini engsel yang dari tulang kemarin ini nih. Ya apa ini? Ya nggak tahu lah kita. Ini. Ya ini engselnya. Maka dikatakan marafiq. Ya kalau sebenarnya kita mirfaqain kan. 2 mirfaq itu. Kalau dalam bab wudu nantilah ada kalimatnya. Wa ghusl yadaini ila mirfaqain, membasuh kedua tangan ila mirfaqain, sampai 2 mirfaq, 2 siku. Tapi Al-Quran marafiq. Ternyata Al-Quran mengambil tulang 3 tulang ini. Ya, 3 tulang siku. Hebatnya Al-Quran ya. Baksilu wujakum aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum. Ya, usap, cuma usap, bukan pakai waksilu lagi, pakai usap. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Warjulakum minal ka'bain, dan kaki kalian sampai 2 mata kaki. Ini ka'bain jelas, 2 mata kaki. Walaupun kaki punya mata, tetap aja seleo juga, sandung juga. Ya. Istilah aja ini mah ya. Ya ada bacaan warjulikum. Ya, sebagian tafsir, sebagian qiraah warjulikum, atop kepada biruusikum. Jadi wamsahu biruusikum wa arjulikum. Nah, ini arjulikum ini, bacaan arjulikum ini jadi dasar hukum untuk masul khuf, membasuh sepatu. Nanti kita bahas masul khuf ya. Dalam bab masul khuf nanti ada. Tapi yang mutamat wa arjulakum, atopnya kepada
wujuhakum faksilu arjulakum. Jadi atopnya ke belakang, jauh. Enggak atop kepada ruusikum, enggak. Tuh ya, hebatnya Al-Qur'an coba. Ya. Wamsahu biruusikum. Usaplah wajah kalian. Tapi bacaan setelahnya bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum, kembali ke belakang. Waksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wa arjulakum. Nah ini loncat jadinya, atopnya loncat. Ilal ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Kama qala sahibu Safatiz Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Arsalan, ada yang bilang Ibnu Ruslan, ada yang bilang Ibnu Arsalan dalam kitab Safatiz Zubat, wuduhun niyatu waksil wajhaka. Fardu-fardunya wudu, yang pertama niat. Waksil wajhaka, basuhlah wajahmu. Wa ghuslukal yadaini ma mirfaqika, dan juga tanganmu sampai kedua siku. Wamsu wa masu ba'di rasi sumaksil wa'um, kemudian basuh sebagian rambut, sumaksil wa'um, dan basuhlah dan umumkan, maksudnya luaskan basuhanmu, rijlaika, kedua kakimu, maka baika, beserta mata kakimu, wal tartibusum, kemudian tartib. Itu dalam Zubat. Ya, lu mah hafal, sekarang udah lupa. Ya, lu mah hafal ada nih. Zubat karena juara 2. Zubat karena juara 2 hafalan, juara 2 ulangan. Ya, dapat duit dari Habib Salim. Ya, baca nama Nabi tuh. Isyhad. Karena mana firman ya. Kalau bahasa lain kan Muhammad, Ali, Hasan. Isyhad. Firman. Aina firman? Firman ya Habib. Firman. Firman. Lah ya Habib, firman Habib. Oh, firman. Aina firman. Datang nenek-nenek dapat duit, ya salah. Beli kitab, mana kitabnya ada di rumah. Ya, beli kitabnya ada. Nah, yang dulu hafal, sekarang udah. Ya, kata ulama, zubihal ilm bin abkhadhi nisa. Ilmu itu terputus di antara dua pahanya wanita. Maksudnya kalau udah zuat, udah nikah, udah gak sempet lagi murojaah. Ya kalau udah mau ngajar doang murojaah, lu ngapalin lagi udah lemot pikiran, udah beda pikiran bayaran buat anak-anak, pikiran buat layar listrik, ya bayar wifi segala macam. Udah pikirannya itu, ya pikirannya selalu terulang setiap bulan itu. Buat ini mah udah lupa dah. Ya dibahasakan semua kan ini mah ya. Syarahul furud. Nah, sekarang kita masuk pada syarah tentang penjelasan tentang fardu-fardunya. Al-awwalu an-niyah. Nah, yang pertama niat. Ya, fayanwi raf'al hadas. Maka niatlah dengan niat raf'al hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Ya, atau boleh nawaitu fardul wudu, boleh awil wudu, boleh. Awi taharatil shalah, boleh. Nawaitul wudu cukup, nawaitu fardal wudu cukup, nawaitu li taharati li shalah cukup, nawaitul wudu rafil hadasil asghari fardlillahi taala lebih cukup. Ya boleh. Ya macam-macam nih ya, nawaitul wudu'a boleh, nawaitu fardal wudu silakan, nawaitul wudu rafil hadas asghar silakan, nawaitu li taharati li shalah silakan. Ya. Enggak apa-apa. Lain kalau mandi ya, kalau mandi nawaitul ghusla nggak boleh, harus nawaitu fardul ghusli. Mandi janabah nggak bisa kita nawaitul ghusla, nggak bisa. Kalau wudu boleh, nawaitul wudu'a boleh. Kenapa? Karena wudu ya tidak ada kecuali fardu. Ya ada wudu main-main, nggak ada kan? Pasti fardu wudu mah. Ya. Tapi kalau mandi ada yang gagap fardu kan, mandi sunnah ada, mandi biasa ada, maka harus dibedain. Nawaitu fardhul ghusli, nggak bisa. Nawaitul ghusla nggak bisa, harus fardhul ghusli. Tapi wudu cukup, nawaitul wudu'a cukup. Itu jelas ya, itu niatnya. Jadi boleh nawaitul wudu'a, nawaitu fardhul wudu, nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghar, fardhul lillahi ta'ala, wah lebih cukup itu mah.
Waktuha, adapun waktunya inda ghasli awwali juz'in minal wajah. Waktunya ketika awal pembasuhan bagian wajah. Mana awal pembasuhan wajah? Kalau memang kita di atas, ya di atas. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghar. Itu yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya ketika basuh tangan. Sebelum basuh muka kita lafadzkan nawaitu fardhul wudhu lillahi ta'ala. Baru nawaitu, niat lagi di hati, nawaitu fardhul wudhu. Jadi ketika membasuh muka, bagian muka yang pertama kali dibasuh, di situ tempat niat. Mana bagian muka yang kita basuh pertama? Bagian dahi. Di dahi kita niat. Bagian tengah, di tengah kita niat. Jangan setelah basuh muka baru kita niat. Nggak sah basuhan pertama. Ya, basuhan kedua juga nggak sah. Kenapa? Karena udah selesai. Makanya, atau di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Ya, maka yang di tengah-tengah basuh muka, baru nawaitu fardhul wudhu, nggak sah. Jadi harus ketika awal pembasuhan wajah. Di mana bagiannya? Di situ tempat niat. Nawaitul wudhu'a rafil hadasil asghar. Jelas ya, itu wajibnya. Jadi kalau nggak begitu ya nggak sah. Ya, karena niat itu muqaranatun bil af'al. Niat itu harus berbarengan dengan awal pekerjaan. Lain puasa. Kalau puasa nggak ada niat berbarengan dengan awal kita puasa, enggak. Kenapa? Karena sulitnya kita untuk mengawasi terbitnya fajar. Ya, bisa ngawasin? Bisa ngawasin? Nggak bisa. Makanya kita niatnya setelah sholat atau setelah sholat maghrib atau malam. Ya, mau setelah maghrib, habis buka puasa niat lagi nggak apa-apa. Habis buka puasa niat lagi, nggak apa-apa. Silakan, yang penting malam atau habis badal isya, badal taraweh nggak apa-apa. Sebelum sahur nggak apa-apa. Yang penting jangan pas terbit fajar kita niat. Nah, nggak bisa. Ya, jadi harus sebelumnya. Nah, itu namanya al-azm. Azm. Jadi niat di dalam puasa itu bukan niat, tapi azm. Tapi azm yaqumu maqaman niyah. Azam menduduki kedudukan niat, karena sulitnya kita untuk mengawasi terbitnya fajar. Itu kalau dalam puasa. Tapi kalau dalam amal bisa semuanya. Dalam wudu bisa kita tepatkan niat di muka. Sholat bisa kita tepatkan niat di takbir. Tuh ya. Nanti mau dibaca nggak bawahnya nih? Kaidahnya. Taklikannya baca nggak? Hah? Oh, udah baca. Ya. Sebelum masuk kepada fardu, ya fardu, kita baca sedikit taklikannya ya. Panjang juga tapi bisa taklikannya. Ya. Lanjut aja ya. Asani ghusl wajah. Yang kedua membasuh wajah. Sumya bidzalika li'anna bihi taqaul muwajjahah. Nah, dinamakan wajah kenapa? Taqaul muwajjah. Karena terjadinya hadap-hadapan. Ya, kita berhadapan-hadapan. Ya, ini muwajjah namanya. Kita terjadinya muwajjah. Wajah kita dengan wajah teman. Ya, maka dikatakan wajah. Li'anna bihi taqaul muwajjah. Karena dengan ini kita bisa berhadap-hadapan, maka dikatakan wajah. Wa hadduhu tulan, batasnya ma baina manabiti syarasi ila muntahal yain. Dari sini tempat pertama tumbuh rambut, ya, manabiti sya'ri rasi, pertama tempat tumbuh rambut ila muntahal yain, sampai ujung dagu. Nah ini, sampai sini ujung dagu nih. Nah ini, itu tulan, ya. Atau horizontal ya, horizontal ya, vertikal ya sini. Ya. Kemudian wa ardhan ma bainal udhunain. Nah, ardhan sini, ya dari telinga nih, cuping ini dari sini ke sini. Jadi harus benar-benar basuh wajah, harus menyelimuti semua. Nawaitul wudhu'a. Jadi
nawaitul wudu ali rafil hadasil aqsarillahi ta'ala. Ada jenggotnya diginikan. Ya, yang ada jenggot pura-pura aja begini. Ya, apalagi yang jenggotnya tuh si Akang jenggotnya panjang ya Kang. Ya. Yang jenggotnya sedikit ya diginikan. Wah, tuh dia tangan tapi anak. Ya, kelihatan dah rambutnya. Nah, pendek. Kita ganteng. Jelas ya? Wa'ardan dari sini kemari. Jadi harus benar-benar basuh yang sempurna. Wajahnya, bahkan ada yang bilang telinga ini juga bagian dari wajah, sehingga wajib basuh telinga. Karena ada yang bilang, ya, rambut juga ada yang bilang bagian wajah. Maka ketika basuh wajah, sunahnya basuh telinga juga basuh kepala. Ada yang bilang seperti itu. Coba yang mutamat, telinga sendiri, rambut sendiri. Ya. Hukmu ghasli syu'uril wajah. Nah, kalau di wajah kita ada rambut, bagaimana nih? Jenggot, cambang, alisnya tebal, misalkan. Ya, bagaimana nih? Yajib ghasluha kulluha zahiruha wa batinuha. Wajib kita basuh semuanya, dohir dan batin. Alis kita tebal, dohir dan batin. Cambang kita tebal, dohir dan batin. Kan rambut semua ada 20 Bang. 20 di wajah itu 20. Ya, kita aja cuma tahunya di sini. Ada 20. Ya, sini dibahas nggak 20. Nah itu tuh, di syarahnya tuh. Ya, di taklikannya ada 20. Ya. Yajib ghasluha kulluha zahiruha batinuha. Wajib membasuh seluruh wajah, seluruh rambut yang ada di wajah, zahir dan batin. Wa yustasna min dalika, dikecualikan al-lihyatu, jenggot, wal aridhani, dan cambang. Idza kana kazifain, kalau kedua-duanya tebal. Ya, fayajib ghaslu zahiruhuma duna batinihima. Kalau jenggot tebal, cambang tebal, maka dohirnya saja diginikan. Nawaitu, ya kan, pas dulu nawaitul wudu rafi hadasin. Jenggot tebal, cambang tebal, gini aja udah. Nah, tebal ya. Kemudian wa yusannu tahliluha min idakana kasibain wa yajib ghasluhuma ghaslu dhahirihima wa duna batihima. Ya, jadi kalau tebal harus dohirnya tanpa batinnya. Ya, wa yusannu tahliluhuma min asfal biyadil yumna. Kalau tebal sunnah ambil air baru diginikan. Nah, kalau tebal diginikan, sunnah saja. Tapi kalau tipis wajib beginikan. Jadi kalau ini tebal, ya nanti kalau ada tipis ya. Wadhabitul lihyal kasifa wal khafifa, adapun batasan jenggot yang tipis dan jenggot yang tebal, ya, al-kasifah yang tebal, khafifah yang tipis. Al-kasifah allati la tulab basyaratuha min majlisit takhatub. Yang tebal itu kalau kita ngobrol dengan jarak 1,5 meter, kulitnya nggak kelihatan, ya, itu tebal. Kalau kulitnya masih kelihatan, itu tipis. Wal khafifah aksu dzalik. Nah, kalau khafifah aksu dzalik. Jadi kebalikannya. Jadi kalau tebal nggak kelihatan kulitnya, kalau tipis kelihatan kulitnya. Kalau tebal hanya dohir saja. Kalau tipis dohir dan batin dibasuh. Nah, kalau sini kan tebal. Kalau tebal dohir saja. Sunnah batinnya juga. Tapi kalau tipis harus dohir dan batin. Jelas ya? Dhabitu dhahir minal lihyah. Adapun dohir dari lihyah mayalil wajah. Jadi apa yang ini kelihatan wajah ini, ya, yang berhadapan dengan wajah ini dohir. Wa masiwahul batin. Adapun yang dalamnya ini batin. Jadi yang nggak kelihatan sama wajah ini batin. Yang kelihatan dengan wajah ini namanya dohir. Ini batin. Jadi dohir dan batin. Kalau tipis, kalau tebal dohirnya saja, sunnah batinnya diginikan dengan air. Wajib ghusl dhahirihima duna batinihima sanu tahlilu min asfal yadil yumna. Jelas. Ats-tsalis wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyakan?
خلاص الفاتحة بالقبول وتمام كل شيء المعمول وسلاشا وظاهر وباطن ودافعة كل شر جالبة كل خير ولدينا مشايخنا أن الله ينبل قلوبنا وقلوبنا ما الهدى والتقى والعفاف والموت على الإسلام والإيمان بلا من التلمديها بحق سيد وجعلنا أن الله يفتح علينا أولادنا وتر عليهم وفاقنا وإيهم بالدين ودينا ويسر السبيل وجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولاهم شيخنا وسيدا ودليل أن الله يطول أمرنا في طاعة الله أن يشفي مرضانا ويريد ابتلانا ويسن أخلاقنا ويسع أرزاقنا وزينا تقوى فتنا فتح لنا وجلنا ويقضي ديننا بالميسرة من الآخرة بالمغفرة ويهب لنا كما الرجال من إيمان وعملين ونيات وأخلاق أن نتقبل الصلاة والتوبة وذكر ودعاء ويعجب الإجابة واجعل خالصا وجه الكريم وإلى حضرة النبي مصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء إخواننا أنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم من صحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وجميع أهل الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والقراء والمفسرين والمحدثين والعلماء العالمين أين مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض والمغاربية بري وبرها خصوصا سيد الإمام الحبيب حسن بن أحمد بهارون أبي قاسم بن أحمد بهارون علي مصطفى بن أحمد بهارون أستاذ حسين بن حسين المضار أستاذ عبد الشديد أستاذ بن سعدوان أستاذ عبد الله بن أخلاق أستاذ شاكر أبو شاكر شبد البقبة أستاذ ناصر نور أستاذ سعيد بن سعد عبد الحميد عليم أستاذ صالح بن سعيد سيد الله السقام عبد الحميد السقام أستاذ عبد الله بن قاسم بهارون أستاذ حميد الفارابي وصولهم وظهر من نسب إليهم جميع الروح سيد الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن عمر أشهاد أولاده علي محمد مهدي علي بكر علي حسن علي سالم سيدنا على السيد محمد بن علي المالكي سيد عباس بن علي مالكي وسيدنا الناجي بن على السيد الحبيب الناجي بن طه السقام سيدنا عبد القادر بن السقام سيدنا الشيخ بن بكر بن محمد السقام ولا سيد الإمام أنس بن علي وأبشيخ وأخواني وصولهم وبرهم ومن سيدنا الرسول سيد الحبيب علي بشري محمد سيد الحبيب سيدنا عبد الله بن محمد سيد عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وسيدنا أبي بكر بن علي بشري العدني وصولهم وبرهم ومن نسب إليهم ووسيم الرأي والدين وعليكم وادين أمواتكم أموات المسلمين خاصة أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويسائكم وجنة ويهل علينا بركاتهم وصارهم وانوارهم وعلومهم بالدين والدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم ورزقنا محبتهم ويتوفنا على منتهم واشفنا بزرتهم وخيرة عافية على هدينية ولنية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حدنا من شفاء رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا فلا أشربنا فتب علينا توبة فاغفر لنا الأرض وكراهتي واغفر لوالدينا ربي والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة نصبا والمسلمين أجمعين ربي فاسمع لنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الأبي وصحبه وجلد صحبه الحمد لله